Hai sahabat catur, jumpa lagi dengan Dr. Skak. Di video ini kita belajar dari Fischer pemegang buah hitam dengan pertahanan kesukaannya yaitu India Raja. Bagaimana dia dalam posisi lemah di awal sampai memetik kemenangan dalam permainan akhir melawan Olafsson di Zurich tahun 1959. Saja kita mulai. Olafsson langkah C4, dijab kuda F6, kuda C3, G6, D4, lalu gajah G7, E4, D6 untuk mencegah majunya pion, kuda F3, lalu rokade pendek, gajah E2, E5. Olafsson menutup dengan D5. Fischer kuda B ke D7, gajah ke G5. H6 mengusir gajah, gajah H4 dan A6. Daripada A6, sebetulnya lebih bagus adalah G5. Lalu gajah ke G3, kuda H5 mengancam gajah, dan H4 membongkar sayap raja daripada hitam. Tapi kuda makan gajah, pion makan kuda, dan pion makan pion. Jika benteng makan pion, maka F5. Menteri C2 menyiapkan roket panjang, jab kuda C5, gajah D3, dan menteri ke F6 dengan keunggulan buat hitam seperti permainan Damjanovic melawan Hoth tahun 1964. Kita lanjutkan. Setelah A6, Olafsson menjawab dengan kuda ke D2, dijawab menteri E8 membebaskan menteri dari pin gajah. Olafsson langsung melakukan serangan dengan G4. Lalu kuda H7, menteri C2, sesuai rencana dia akan rokade panjang karena dia sudah menyiapkan G4 untuk serangan ke sayap raja daripada hitam. Fischer menjawab dengan kuda G5 dengan tujuan ke H3 lalu ke F4. Tapi Olafsson mencegahnya dengan H3 dan kuda C5, rokade panjang sesuai rencana, dan gajah ke D7. Putih melanjutkan dengan F3, kuda A4, gajah makan kuda, gajah makan gajah, B3, gajah kembali ke D7, gajah F2, dan C5. Putih menjawab dengan H4. Permainan akan menjadi lebih hidup jika putih mencoba menjawab dengan D makan C6, B makan C6, kuda B1, dan kita mendobrak pusat dengan D5. Jika pion makan pion, C makan D5, benteng makan D5, dan gajah C6. Kita lanjutkan. Setelah H4, Fischer menjalankan kuda ke H7, gajah E3, lalu Fischer mendobrak sayap menteri dengan B5, kuda ke B1. Niat menteri ke D2 mengancam H6, tapi yang bagus sebetulnya adalah gajah ke D3. Fischer langsung mendobrak sayap rajanya dengan F5, G makan F5, G makan F5, E makan F5, gajah makan F5, mengancam menteri, geser ke D2, mengancam makan H6. Lalu Fischer mendobrak sayap tengahnya dengan E4. Di sini Olafsson menjawab benteng D ke G1,
Dan Fischer menjawab dengan E makan F3. Yang bagus adalah benteng ke A7. Dan Olafsson melakukan kesalahan dengan gajah makan H6. Yang bagus adalah benteng makan gajah, raja makan benteng, gajah makan pion skak, raja ke H8, gajah makan benteng, menteri makan gajah, dan gajah makan pion F3, menang 1 pion. Kita lanjutkan. Fischer menjawab dengan benteng A7, suatu pertahanan yang bagus dari Fischer. Gajah makan gajah, benteng makan gajah, benteng makan benteng, raja makan benteng, dan gajah ke D3. Bagaimana jika gajah makan F3? Maka gajah makan kuda, raja makan gajah, benteng makan gajah, menteri ke G2, dan menteri ke G6 menutup dan menang 1 perwira. Kita lanjutkan. Setelah gajah ke D3, pion makan C4, benteng ke G1 skak, raja ke H8, menteri C3 skak, dan tutup dengan menteri untuk diadu dalam permainan akhir. Menteri makan menteri, pion makan menteri. Di sini putih mendapat pion bebas di D5, tapi hitam mendapatkan 2 pion bebas yang jauh lebih maju, yaitu F3 dan E5, dengan ancaman nanti ke E4. Gajah makan gajah, benteng makan gajah, dan B makan C4. Dilanjutkan. Fischer kuda ke F6, kuda D2, lalu F2, benteng ke H1, karena peta F1 disediakan untuk kuda dari D2 ke F1. Lalu Fischer memajukan E4, raja ke D1. Jika dia kuda ke F1, maka kuda ke G4. Lalu Fischer memajukan pionnya ke E3, kuda ke F1, lalu benteng ke E5 untuk menopang pion E3-nya, raja ke E2, dan kuda ke H5. Langkah yang sangat bagus dari Fischer. Pion E3 tidak bisa dimakan karena ancamannya adalah kuda ke G3 mendapatkan benteng. Lalu raja ke F3 dan E2 dengan majunya pion yang tidak bisa dicegah menjadi promosi menjadi menteri. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.